Sakiti aku, jangan mereka. Tidak mudah bagi seseorang untuk berpikir jernih saat terbelit masalah berat. Raffi bahkan merasa kewarasannya terbang entah kemana. Menghilangnya Vio dari apartemen tentu membuat sangat khawatir. Istrinya dalam keadaan hamil, belum lagi tubuhnya cukup lemah. Hal pertama yang dapat dilakukan Raffi adalah memeriksa CCTV yang merekam segala aktivitas Vio sebelum pergi dari apartemen. Ia mengecek rekaman mulai dari siang hari menjelang malam dengan mempercepat tayangan, sehingga tidak perlu memakan waktu lama. Marcel? Gumamnya ketika menemukan potongan rekaman di mana terlihat Marcel mendatangi unitnya. Ia tampak berbicara sebentar dengan Vio di ambang pintu dan pergi setelahnya. Lalu, terlihat Vio masuk selama beberapa menit dan keluar lagi. Kejadian itu berlangsung beberapa menit sebelum Ajal, karyawan restoran yang diminta Raffi untuk membawakan makanan tiba. Azal tampak menekan tombol bel, mengetuk pintu berulang-ulang, lalu kemudian memilih pergi. Tapi, bagaimana Marcel bisa masuk? Dahi Raffi berkerut dalam. Setahunya apartemen huniannya itu memiliki tingkat keamanan yang tinggi sebab tidak sembarang orang bisa masuk. Demi menemukan jawaban, ia beranjak menuju tempat petugas keamanan yang berjaga untuk menanyakan hal ini. Ada 2 tamu yang datang. Dua-duanya laki-laki. Yang pertama mengaku sebagai kerabatnya Bu Viola dan Pak Raffi. Bu Viola sendiri yang menghubungi saya dan meminta agar tamunya diizinkan masuk. Tapi setelah beberapa menit, tamunya keluar. Lalu, ada orang restoran yang sebelumnya sudah dikonfirmasikan Pak Raffi supaya diizinkan masuk untuk mengantarkan makanan. Apa Bapak tidak lihat istri saya keluar bersama tamunya? Tidak, Pak. Saya hanya melihat tamunya keluar dan tidak melihat Bu Viola. Penjelasan dari petugas keamanan itu membuat Raffi frustrasi. Bagaimana bisa Vio mau ikut dengan Marcel tanpa memberitahu siapapun? Bingung, Raffi tak tahu harus berbuat apa. Haruskah ia memberitahu Gali dan Joe tentang masalah ini? Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya. Ucap Raffi kepada sang petugas keamanan yang tampak penasaran, namun tak berani bertanya lebih banyak. Sama-sama, Pak. Baru saja Raffi akan beranjak, Galih kembali menghubungi. Suara sang mertua terdengar penuh khawatir dan panik saat memberitahunya bahwa seseorang telah mengirimkan gambar Vio yang sedang duduk di mobil dan memintanya datang sendirian untuk menjemput. Jangan, Ayah! Jangan pergi sendirian! Terlalu berbahaya! Pekik Raffi mulai menebak alur yang diciptakan oleh Marcel. Vio dalam bahaya, Waf! Balas Galih. Ayah tenang dulu, biar aku yang cari Vio. Namun, segala ucapan Raffi sama sekali tak dihiraukan. Galih tetap pada pendirian untuk pergi mencari putrinya apapun risiko yang harus dihadapi. Ayah sudah dapat alamatnya? Belum. Tapi orang-orang kita sudah melacak keberadaan pengirim pesan. Raffi menghela napas panjang. Ketakutan mulai menyusup ke hati. Ia bahkan tak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika Joe yang bertindak. Terlebih, jika Alfian sudah memberi perintah. Entah akan jadi apa Marcel nanti. Ya Allah, Marcel! Apa yang dia lakukan? Gerutu Raffi semakin frustrasi. Demi mempersingkat waktu pencarian, ia memilih mendatangi sebuah rumah yang berlokasi tak begitu jauh dari unit apartemennya. Seorang wanita yang diketahui sebagai ibu kandung Marcel itu menyambut dengan ramah. Assalamualaikum, Bu. Ucapnya santun. Waalaikumsalam, Raffi. Tumben kamu kemari, Nak. Raffi mengulas senyum, tak langsung memberitahu apa yang terjadi sebab takut wanita itu akan syak. Terlebih, Raffi tahu riwayat kesehatannya. Kebetulan lewat sini. Ia memaksakan senyum. Marcel kemana ya, Bu? Marcel belum pulang seharian ini. Tidak tahu kemana, ibu hubungi juga tidak dijawab. Wanita berperangai lembut itu membalas senyum. Kamu ada perlu penting sama Marcel? Raffi mengangguk.
Iya, kira-kira apa ada tempat lain yang mungkin didatangi Marcel, Bu? Penting soalnya. Wanita itu tampak berpikir sejenak. Mungkin ke rumah lama. Marcel sering pergi ke sana. Atau mungkin ke villa. Boleh minta alamatnya? Boleh. Ucap wanita itu membuat Raffi bernapas lega. Di tempat lain, Marcel menyeringai saat melihat Vio duduk di kursi dalam keadaan terikat. Saat ini mereka sedang berada di sebuah rumah kosong yang tampak cukup terawat. Tenang, Vio. Aku nggak akan menyakiti kamu. Aku hanya ada sedikit urusan dengan ayahmu. Jangan sakiti ayahku. Tolong! Ucap wanita itu lirih. Marcel terkekeh. Nggak akan sampai mati, kok. Cuma main sebentar. Ia mengambil gambar Vio yang terikat di kursi dengan kamera ponselnya, lalu mengirimkan ke nomor Galih. Menyeringai setelahnya. Sakiti aku saja, jangan orang tuaku. Mereka bukan orang jahat. Bukan orang jahat, tapi dia bisa menghancurkan hidup orang lain, dan kamu masih berani bilang dia bukan orang jahat? Ia berdecak. Jangan terlalu naif. Tolong jangan apa-apakan orang tuaku. Pintanya lagi sambil terisak. Namun, Marcel seolah tiada peduli. Hingga ponsel kembali berdering dan membuatnya menyeringai. Mendekatkan benda pipih tersebut ke telinga. Masuk saja. Tidak dikunci. Ingat, masuk sendirian dan jangan bawa orang lain. Atau Vio yang akan merasakan akibatnya. Ia menutup panggilan dan menatap ke arah pintu. Beberapa saat kemudian pintu berbahan kayu jati yang kokoh itu terbuka dan memunculkan sosok Galih. Ia sempat melihat putrinya dalam keadaan terikat. Berusaha bersikap tenang agar Vio tidak semakin ketakutan. Apalagi setelah melihat wajah putrinya yang pucat. Akhirnya hari ini tiba. Ujarnya dengan senyum sinis. Apa kabar, Om? Apa yang kamu inginkan sebenarnya? Salah anakku apa sampai kamu membawanya kemari? Balas Galih. Dia? Salahnya dia hanya dua. Menjadi anakmu dan menikah dengan Raffi Yudhistira. Ia memainkan belati di tangannya. Dahi Galih berkerut. Belum mampu menebak maksud dan tujuan lelaki di hadapannya. Satu-satunya yang ia tahu adalah ia harus berhati-hati untuk bisa membekuk orang ini. Ia tidak terlihat seperti penjahat sungguhan, melainkan pemuda nekat yang gila. Kamu patah hati karena ditolak, Vio? Marcel terkekeh. Dia bukan seleraku. Aku tidak segila itu sampai mau menikahi anak musuh. Siapa kamu sebenarnya? Ada dendam apa yang membuatmu melakukan ini? Tanya Galih perlahan melangkah maju. Marcel mengacungkan belatinya ke arah Vio sebagai bentuk ancaman agar Galih berhenti mendekat. Tidak usah buru-buru. Aku akan beritahu nanti. Soalnya masih ada satu orang yang harus ditunggu. Galih melangkah mundur sambil mengamati keadaan sekitar. Di ruangan luas itu hanya ada mereka bertiga. Lalu, siapa yang ditunggu oleh Marcel? Rasa penasaran Galih baru terjawab setelah pintu kembali terbuka dan memunculkan sosok Raffi. Akhirnya kamu datang juga. Lihat, aku menangkap mereka dengan mudah. Tapi, aku harus menunggumu dulu untuk menentukan hukuman mereka. Ucapnya. Galih menatap Raffi penuh tanya. Sementara Raffi menatap Marcel dengan lirikan datar. Marcel, tolong jangan. Lepaskan Vio. Ada janin tidak berdosa dalam rahimnya. Kenapa harus dilepas? Aku belum selesai. Setidaknya orang itu harus merasakan sakit dulu seperti yang pernah dia berikan untuk kita. Marcel menunjuk Galih dengan belatinya. Kamu pasti juga marah, kan? Aku heran bagaimana kamu bisa dekat apalagi menikahi anaknya setelah semua yang dia lakukan pada kita. Ini nggak benar, Cel. Kamu salah. Lalu apa yang benar? Bisa-bisanya kamu mendukung mereka padahal mereka sudah memenjarakan ayahmu. Ayah dipenjara karena kejahatannya,
bukan karena kesalahan mereka. Teriak Raffi penuh amarah. Bullshit! Kamu membela mereka karena Vio hamil anakmu, kan? Aku yakin kamu juga dendam dengan mereka. Bagaimana kalau anaknya dilenyapkan saja, jadi kamu tidak akan terikat dengan Vio? Raffi menggeleng. Cepat, ia melangkah ke arah Vio, berusaha melepaskan ikatannya. Membuat Marcel kehilangan kendali dan coba menghalangi dengan belatinya. Kamu boleh memukulku, membunuhku, tapi jangan sakiti dia. Dia tidak salah. Hadapi aku dulu kalau mau melepasnya. Perkelahian pun tak terhindarkan. Kening Galih sempat berkerut menebak perdebatan dua lelaki itu. Meski begitu, ia bergerak cepat, melepaskan ikatan Vio. Kamu nggak apa-apa, nak? Enggak, ayah. Marcel cuma ikat aku. Balas Vio dengan suara bergetar. Memeluk ayahnya. Menyadari keadaan di dalam mulai kacau, Joe yang memantau di luar segera masuk. Melihat Raffi dipukuli membuatnya terheran. Raffi memiliki bekal ilmu bela diri dan Joe tahu kemampuan Raffi. 10 orang Marcel pun bisa ia lumpuhkan dengan mudah. Namun, yang terjadi sekarang, ia malah pasrah dipukuli. Joe merangsek maju, menghantamkan kepalan tinjunya ke wajah Marcel, memutar tangan lelaki itu hingga nyaris patah. Kemudian membenamkan kepalan tinju ke perut yang membuat Marcel terpental jauh hingga punggungnya membentur lantai. Serangan kecil dari Joe itu bahkan hampir meremukan tulang. Hidungnya mengeluarkan cairan merah segar. Ia bahkan tak sanggup lagi berdiri. Secepat kilat Raffi berlari ketika Joe hendak menyerang lagi. Berlutut di hadapan ayahnya. Jangan, ayah. Ampuni Marcel. Dia tidak jahat. Kerutan di dahi Joe semakin dalam. Raff, apa maksudnya ini? Kenapa kamu malah meminta dia diampuni? Marcel tidak jahat, ayah. Dia hanya anak yang kurang beruntung. Aku jauh lebih beruntung mendapatkan ayah Joe, tapi Marcel tidak punya siapa-siapa untuk tempat mengadu. Saat dia butuh bimbingan, dia malah jatuh ke tangan yang salah. Joe dan Galih saling lirik satu sama lain, bingung. Tetapi mulai bisa menebak. Jangan bilang kalau Marcel adalah... Ucapan Joe terhenti. Seluruh tubuhnya bergetar. Satu hal yang ia harapkan, agar Raffi tidak mengecewakan dirinya. Jawab, Raff! Untuk pertama kali dalam hidupnya, Joe membentak Raffi.